Orang-orang langsung berkerumun menghajar. Sampai si pencuri ini sudah gak berdaya di tanah, sudah terkapar. Aksi main hakim sendiri itu belum berakhir. Batu seukuran kepala manusia dihujamkan ke kepala si pencuri itu sampai kepalanya hancur dan bola matanya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 656. Itu dia. Masih di suasana akhir tahun. Mau ngingetin lagi nih teman Kliwon, di tanggal 2 Januari 2026 kita ada live podcast. Kami ada live podcast di TMII. Yoi, Taman Mini Indonesia Indah. Tanggal 2 Januari ya, hari Jumat. Hari Jumat. Nah, jamnya itu jam 4 sampai jam 5 sore di timelinenya ya. Pas banget tuh naik kereta gantung. Dulu baru Berenang. Nggak bisa. Nggak usah. Gue mau datang pagian sih. Karena Seru banget Pak nge-explore Taman Mini tuh, menggunakan nyewa-nyewa iya, motor-motorannya setuju sih gue. gitu. Taman Mini habis direvitalisasi tuh menarik banget ya. Asli. Banyak gitu ininya, destinasinya. Bener. Bagus. Proper kok. Proper, terus ada show apa? Air muncar. Ayo tuh. Jadi gini Mas Bimo. Air menari itu loh di jam-jam tertentu, ya kan, bukan air muncar. Kalau air muncar kemana-mana repot. Susah manggilinnya. Iya. Susah ngumpulinnya. Kalau mancur kan di sini doang. Kalau air muncar, Ya gitu. nyebar. Muncar mancir. Repot. Bukan mundar mandir. Lah. Kok muncar mancir begini? Aduh. Itu tuh ya. Jadi visualisasi air muncar tuh kalau kayak kita megang selang tapi diginin jari. Nah, jadi kemana-mana. Itu air muncar. Oke, kita sudah mendapatkan 2 buah cerita untuk episode hari ini. Yang pertama datang dari Pulau Dewata. Halo PMK, sebut saja saya Boy. Kisah ini akan menceritakan tentang para duste atau pencuri sakti dari Bali. Dan pengalaman pribadi saya sendiri. Khususnya yang saya tahu itu di daerah saya tuh daerah Bali Utara. Saya kurang tahu di daerah lain ada atau tidak si duste ini. Vincent Duste. Vindus. Para pencuri ini aktif pada rentang tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Di mana mereka ini terkenal sakti. Contohnya, sembunyi walaupun cuma diam di dekat semak, itu tidak akan terlihat oleh orang yang mengejarnya. Atau mereka bisa jalan di atas kabel, manjat pohon kelapa dengan kecepatan yang gak wajar, menggendong sapi sambil berlari, atau hasil curian lain dengan berat yang gak mungkin diangkat satu manusia. Dan banyak lagi lah pokoknya. Mereka ini biasanya menyasar ternak warga. Pokoknya saat saya masih kecil, di awal 2000-an ini, para duste ini jadi momok yang menakutkan untuk anak-anak pada masa itu. Nah, lanjut ke pengalaman pribadi saya nih. Saat itu kisaran tahun 2007-an, saya lupa detailnya. Saat itu saya berumur sekitar 6 tahunan. Pada malam hari, saya dikejutkan oleh teriakan warga. Maling, maling. Bukan cuma satu orang, tapi terdengar banyak banget suara. Segera saya beranjak dari tempat tidur saya dan bergegas keluar rumah sama orang tua. Bapak saya terlihat sudah menyiapkan sebuah parang di bawah rak TV di ruang tamu. Ada apa tuh Pak? Tanya ibu saya, dan percakapan ini dalam bahasa Bali ya. Duste beraksi, saut bapak saya, ringkas gitu ngomongnya, dan langsung bergegas keluar rumah. Saya yang waktu itu masih kecil, bingung dengan apa yang terjadi. Saat saya lihat puluhan, bahkan ratusan warga kompak berlarian ke satu arah dengan membawa senjata mereka masing-masing.
Ada yang bawa parang, celurit, balok, dan lain-lain. Bahkan beberapa mengejar dengan menggunakan kendaraan bermotor. Mereka bukan hanya dari desa saya, tapi desa tetangga juga, sehingga terlihat tuh ratusan orang itu ngejar si maling ini. Singkat cerita, pagi menjelang, bapak saya terlihat sudah pulang, begitupun dengan orang-orang. Parah, kata bapak saya yang sudah duduk di teras sambil disuguhi kopi sama ibu. Gimana pak, pencurinya apa sudah ketangkap? Tanya ibu saya. Hancur dia bu, udah dihajar massa hingga tewas di tempat. Mayatnya sudah diamankan oleh polisi. Bapak saya bercerita sambil menatap kosong ke depan. Terlihat menyesal. Dia menceritakan bahwa sesampainya di lokasi di mana si pencuri tertangkap, orang-orang langsung berkerumun menghajar. Sampai si pencuri ini sudah gak berdaya di tanah, sudah terkapar. Aksi main hakim sendiri itu belum berakhir. Batu seukuran kepala manusia dihujamkan ke kepala si pencuri itu sampai kepalanya hancur dan bola matanya keluar. Tidak hanya itu, motor yang sudah bersiap langsung melindas si pencuri. Sampai akhirnya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari sang pencuri ini. Polisi yang datang terlambat hanya bisa terdiam dan langsung mengevakuasi si pencuri tersebut. Terus bapak gak ikut main hakim sendiri kan? Tanya ibu saya yang khawatir akan keterlibatan bapak. Tidak kok bu, bapak bawa parang hanya untuk jaga-jaga aja, melindungi dirilah. Oh syukurlah, kata ibu saya. Setelah kejadian itu, sebuah upacara dilakukan untuk membersihkan lokasi kejadian oleh para pemuka agama di desa. Hari demi hari berlalu semenjak malam mencekam itu. Banyak kabar burung dari mulut ke mulut. Salah satunya yang saya dengar adalah bahwa semalam sebelum beraksi, si pencuri ini sudah mendapat firasat bahwa malam itu adalah malam terakhirnya. Nah, firasat buruknya ini ditandai dengan pohon kelor di halamannya itu mendadak layu. Padahal bunga ataupun pohon di sekitarnya itu terlihat baik-baik saja. Sang istri sudah melarang suaminya untuk beraksi pada malam itu, tapi si suami menolak. Alhasil kesaktiannya tidak muncul pada malam itu. Dan ya, berakhir tewas dihajar warga. Lanjut, dan ini masih berkaitan dengan pencuri tadi ya. Pada tahun 2013-an, ada 2 orang mahasiswa yang melakukan pengabdian buat desa. Entah apa namanya, pokoknya seperti KKN, tapi berlangsung selama 2 tahun. Salah satunya sebut saja namanya Doni. Nah, Doni ini berasal dari Bengkulu. Dia ini sangat membaur dengan masyarakat sekitar. Kadang ikut bantu-bantu warga yang lagi punya hajat lah. Entah itu memasak, bahkan ikut motong babi. Walaupun dia muslim, gak tahu nih hukumnya apa ya. Walaupun dia terlihat sangat safety, seperti memakai sarung tangan, masker, seperti APD lah. Pokoknya dia akrab banget sama warga. Salah satunya keluarga saya yang udah dia anggap sebagai keluarga sendiri. Dan FYI, si Doni ini bisa melihat hal-hal gak kasat mata. Dia bahkan pernah lihat katanya ada bapak-bapak yang masuk rumahku dengan ciri-ciri persis seperti paman yang sudah meninggal tahun 2006 silam. Padahal gak ada yang ngasih tahu dia nih tentang pamanku. Sampailah pada satu ketika, bapakku ngajak si Doni ini untuk ke tempat yang dipercaya angker untuk minta nomor togel. Mantap juga bapak ini. Aduh. Diajaklah si Doni ke pemakaman yang dimana pintu masuk pemakaman desa tuh adalah lokasi dimana si pencuri itu tewas dihajar warga. Sesampainya di pintu masuk, si Doni langsung menutup hidungnya. Amis banget pak, saya gak kuat. Sambil kayak mau muntah gitu dia. Gimana? Mau dilanjut apa enggak nih? Tanya bapakku. Ya udah pak, untuk hari ini di skip aja dulu. Mungkin lain kali saya butuh persiapan, kata dia gitu. Bapakku penasaran nih apa yang terjadi dan apa yang dilihat si Doni.
Tapi Doni nggak menceritakan apapun selain bau amis yang diciumnya. Mereka pun kembali ke rumahku. Mereka duduk di teras dan seperti biasa, ibuku menyuguhkan minuman hangat ke mereka. Don, tadi kenapa? Bapakku mulai membuka obrolan nih, mengulik apa yang sebenarnya terjadi terhadap Doni barusan. Anu pak, sebenarnya pernah ada kejadian apa ya di sana? Di sana saya ngelihat ada seorang laki-laki, mungkin umurnya 30-an akhir. Dia merintih pak, bersimpuh dengan tubuh yang penuh luka. Tangannya terlihat gak wajar. Kepalanya pecah, dan dia membawa matanya sendiri di tangannya, kata si Doni dengan sangat-sangat detail. Bapakku kaget dan mengingat kembali kejadian masa lampau yang mungkin udah dia lupain, tapi diingatkan kembali sama si Doni ini. Bapakku pun memvalidasi bahwa memang benar kondisi si pencuri itu sebagaimana yang dijelaskan sama si Doni. Sekian, beli Bimo, beli Danu, cerita dari saya. Salam dari Bali Utara. Lain kali akan saya ceritakan petualangan bapakku ke tempat-tempat horor hanya untuk nyari nomor togel. mulai dari ketemu tangan raksasa, jeroan yang berhujanan, Najis. bahkan hampir dicincang sama setan berbentuk pisau besar. Oh gitu sih. Ada setan berbentuk pisau besar. Nonton kartun kali dia. Makanya bagus juga nih. Dan dahan pohon kelapa yang berbunyi tek 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 gitu. Yang konon kalau mendengar itu kita tuh harus lari sebelum kita diserang atau dicincang gitu. Dan ada sebuah cerita juga tentang pengobatan alternatif bapakku oleh kakaknya si Doni ini yang lumayan mind blowing. Oke, terima kasih Suksme. Oke, Suksme. Oh menarik nih cerita-ceritanya si Boy nih. Duste, ini sebuah tren di Bali nih, maling. Duste. Maling yang punya ilmu lah gitu ya intinya gitu. Nah, masalahnya kan udah diupacarain. Upacara Becaru. Upacara mecaru. Nah, tapi masih ada nih berarti ya. Nggak hilang Nggak gitu hilang. ya. Mungkin di mata orang-orang yang bisa melihat dan berkomunikasi tuh tetap bisa ketangkep gitu ya. 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 Ya intinya Bisa itu ya, bisa akurat gitu ya deskripsinya tuh. Arwah penasaran. Intinya gitulah ya, arwah penasaran dari maling yang disiksa. Pukulin gitu. sampai mati. Siksanya gila sih itu. Iya bro, sampai pecah palanya bro. Makanya. Sampai matanya keluar. Ya, iya. Oke. Si siapa namanya tadi? Boy. Kabar burung ya. Nah kalau kabar burung tuh burungnya bagaimana sih? Berkabar begitu? Bagaimana burungnya? Nyapa apa gimana? Iya jadi Bang Gibran. Nyaut. Burungnya nyaut gitu. Kabar burung. Iya kan. Burungnya nyolek-nyolek kali datang. Nah makanya. Udah ya denger itu apa barusan. Makanya kalau kabar burung tuh bagaimana sih? Burungnya tuh modelannya begitu, sistemnya bagaimana? Aduh. Tadi juga ada tuh dialognya tuh. Untung gak gue sautin. Mana? Pengen gue sautin tuh. Don. Ya Kas. Ya. Tadi begitu. Ayo Don. Aduh. Don. Ya. Iya. Aduh. Berarti ini kejadiannya berapa lampau kemudian ya tadi ya? Yang Doni itu 2013. Nah, yang ini 2000 ya 2007 lah. Anggaplah udah belasan tahun. 7 tahun, 8 tahun yang lalu gitu. Oh, masih tersimpan nih memorinya nih. Iya, serem. Ya, mungkin itu ya untuk awam udah bersih gitu. Cuman untuk orang yang punya kepekaan tinggi ini masih bisa nih gitu ke-recall energi-energinya gitu kan. Kita sih sebenarnya nggak sabar untuk mendengar cerita dari bapaknya Boy ya. Mengunjungi tempat-tempat angker demi nomor togel. Menarik nih.
Tapi kan biasa begitu tuh memang tuh berburu-burunya tuh. Atau nanya orang Tau- habis bangun tidur ya. Apa sih? Apapun. Iya kan, Banyak bangun banget pokoknya tidur. random things gitu untuk lo tanyain supaya lo dapetin si nomornya itu. Iya, ada yang ini coy, nomor plat kalau orang kecelakaan. Iya, gitu-gitu. Bahkan pas gua habis merit Nanyain kan itu, itunya. iya, gua habis nikah nih, beres. Masuk lift. Ketemu petugas. Satpamnya nyamperin. Iya. Bawa pulpen sama kertas. Gua kata, "Wah, tanda tangan CR kali gua gitu." Terus, "Mas, selamat atas pernikahannya. Siapa? Terima kasih banyak. Boleh tulis, Mas. Nomor apa aja?" "Hah? Nomor apa nih?" "Apa aja, Mas, bebas." Anjing gua. Betul, Jadi iya. objek gua, kampret. Dulu kan sempat ada ini buku tafsir mimpi tuh. Aduh, anjing. Bapak gue pernah menang dulu. Iya. Lagi-lagi. Tapi yang nggak semuanya yang berapa angka gitu. SDSB. Ya pokoknya kan Oh, lo iya. masang berapa nomor. Dulu kan legal. Dulu Legal, legal, bro. dan Ada- diselenggarakan negara. Iya. Dulu ada SDSB, ada Porkas. Gitu-gitu. Gue juga sempet dulu masang mas 1.000 2.000 gitu. Habis duit gua kan kalau masang 2.000 berapa nomor kesempatannya. Terus Iya. berapa besok nggak dapat kombinasinya lagi gitu. Kalau di luar negeri kan ini kan Dipirit. krek lotre gitu Oh, loh ya. heeh. Lotre gitu. Krek. Terus lo beli berapa buku gitu. Gua kata kalau di luar negeri ini dibom. Dua gedung rata. Enggak lah. Terima kasih Thailand. Komen di PMK langsung berkurang. Berburu togel buat nanya nomor hantu. Terbalik. Oh, kebalik. Nanya nomor hantu. Apa? Kayak XL. Lanjut. Oke, bentar. Ini kita ada. Gue tuh salah satu yang paling gue malas tuh baca yang ininya tuh genderuwo gitu karena begitu aja gitu. Bau kentang, Singkong. bau singkong bakar. Shalom, Mas Danu dan Mas Bimo. Perkenalkan nama saya Hizkia Ishak. Bisa lucu juga nih, namanya Hizkia Ishak. Kok familiar ya? Terus, Biasa dipanggil Hizki. Saya berasal dari kota Surakarta, Solo. Tapi sejak awal tahun 2022, saya bekerja sebagai graphic designer di sebuah perusahaan yang terletak di Jakarta Selatan. Saya mulai mendengarkan PMK dari tahun 2022 karena mendapatkan rekomendasi dari Spotify dan ternyata setelah mendengarkan cocok dengan cara penyampaian cerita kalian berdua. Dan juga horornya terasa tidak dibuat-buat. Lickers. Cerita yang akan saya sampaikan ini merupakan kejadian sewaktu saya masih tinggal di Solo. Sebelumnya, saya mau menjelaskan terlebih dulu lokasi rumah kami. Rumah kami berlokasi di sebuah kampung pusat kota Solo, dekat dengan salah satu mal terbesar di kota Solo. Lingkungan rumah kami terdiri dari 8-10 rumah yang seluruhnya dimiliki oleh satu orang tuan tanah. Keluarga kami mulai menempati rumah ini sejak tahun 2010. Sejak saat itu pula, tak jarang keluarga kami mengalami kejadian-kejadian di luar nalar yang menjurus ke kejadian mistis. Hampir setiap anggota keluarga kami pernah mengalami kejadian mistis ketika berada di rumah ini. Rentetan kejadian ini tak lepas dari kondisi rumah kami yang diapit oleh sebuah gedung kosong bekas kantor farmasi yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan, dan sebuah pekarangan yang sedianya dibangun sebuah homestay namun mangkrak dikarenakan permasalahan perizinan dan beberapa alasan lainnya. Oleh karena itu, di tengah pekarangan tersebut hanya menyisakan sebuah kerangka bangunan yang sudah setengah jadi dan ditumbuhi tanaman liar dengan sangat lebat. Ditambah ada pohon randu atau pohon kapas yang tingginya hampir 15 meter, lebih tepat di depan bangunan ini. Kondisi ini semakin menambah kengerian lingkungan rumah kami. Dengan kondisi ini, banyak yang mengatakan bahwa rumah kami merupakan perlintasan bagi makhluk tak kasat mata yang bermukim di kedua tempat ini. Kejadian minor seperti bau bunga kuburan yang sangat menyengat berpindah-pindah di dalam rumah yang dapat dicium oleh semua anggota keluarga kami, lalu gumpalan hawa atau udara panas yang berpindah-pindah di dalam lingkungan rumah, sampai barang-barang yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat secara misterius
sudah sangat sering terjadi di rumah kontrakan kami ini. Akan tetapi, kejadian mistis yang cukup ekstrim saya alami pada sekitar akhir tahun 2020. Di mana pada saat itu, saya sedang rajin-rajinnya bekerja sebagai seorang freelance ilustrator di sebuah website freelance luar negeri. Dikarenakan perbedaan jam antara negara klien dan jam Indonesia, alhasil saya terpaksa harus menyesuaikan jam kerja mereka, yakni malam hingga dini hari. Malam itu udara di kota Solo memang sedang panas-panasnya. Bahkan hingga dini hari pun rasa gerah masih bisa saya rasakan. Karena ruangan saya ini tidak ber-AC dan kipas angin kamar saya ini juga lagi rusak, maka saya memutuskan untuk mendinginkan diri dengan cara rebahan dengan posisi tengkurap di lantai. Kayak bocil. Suka angin loh. Sambil mengerjakan proyek. Tepatnya di muka pintu dengan laptop menghadap ke ruang tamu. Sebagai informasi, kamar ini berada di sebelah kamar kakak perempuan saya. Kedua pintu kamar ini berada di ujung ruangan dan membentuk sudut 90 derajat. Semoga kebayang nih mas-mas semua. Kira-kira 2:30 pagi saya sedang fokus memperhatikan layar laptop. Secara gak langsung, saya melihat kakak saya keluar dari kamar untuk buang air kecil. Dengan posisi saya yang berada di lantai dan menghadap laptop, saya hanya bisa melihat kaki dan daster tidur kakak saya aja. Sebagai informasi lagi nih mas, kakak saya ini orangnya memang agak nyebelin. Sudah menjadi kebiasaan bagi kakak saya untuk pergi buang air kecil pada jam dini hari seperti saat ini. Dan biasanya dia akan mengajak entah saya atau adik-adik saya, adik laki-laki saya maksudnya, untuk mengantar dia ke kamar mandi di samping rumah yang berhadapan langsung dengan pekarangan kosong tadi. Bahkan jikalau saya sedang tidur, kakak saya ini akan tetap membangunkan saya hanya untuk mengantarkan dia ke kamar mandi. Tapi entah kenapa malam itu berbeda. Kakak saya keluar kamar melintas tepat di depan laptop saya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kemudian berjalan belok ke arah ruang tamu untuk kemudian keluar melalui pintu depan. Tumben berani sendirian dan gak gangguin adiknya. Ya syukur deh kalau gitu, kata saya dalam hati. Saya pun kembali fokus untuk mengerjakan proyek saya kembali. Setelah kurang lebih 5-10 menit, saya baru sadar ada sesuatu yang janggal. Dari pertama kali kakak saya berjalan ke arah ruang tamu, tidak terdengar sedikit pun suara pintu yang dibuka, maupun suara langkah kaki kakak saya yang berjalan keluar rumah. Padahal pada saat itu suasana sedang hening dan sunyi karena memang dini hari, yang seharusnya suara sekecil apapun akan mudah saya dengar. Saya sempat mikir, apakah kakak saya sedang mengelindur atau sleepwalking dan ketiduran di ruang tamu? Tapi kakak saya ini gak punya riwayat sleepwalking. Oleh karena itu, saya segera beranjak bangun dan melihat ke ruang tamu. Dan ternyata tidak ada satupun orang di sana. Dan pintu rumah kami juga masih terkunci dengan rapi. Saya tentu kesulitan untuk memproses apa yang terjadi di sini. Lalu saya mutusin untuk melihat ke dalam kamar kakak saya. Dan ternyata kakak saya ini sedang tertidur pulas di tempat tidur. Melihat hal ini, saya sadar kalau yang barusan saya lihat adalah salah satu penghuni yang memang suka jahil menirukan bentuk anggota keluarga kami. Setelah itu saya bergegas mengemas laptop dan perlengkapan saya untuk kemudian tidur. Saya rasa penampakan ini berusaha mengingatkan saya bahwa saya sudah terlalu larut malam untuk beraktivitas dan sudah melangkahi batas jam aktivitas kaum mereka. Dih, emang apa lu? Ngatur lu gila kali lu. Goblok lu. Jenggut pala. Dan lu kalah lu tolol. Goblok. Demikian cerita saya mas, dan terima kasih telah dibacakan. Maaf jika terlalu panjang dan berbelit-belit. Oh nih. Oh banyak ceritanya habis ini. Ya. Sukses selalu buat PMK. Semoga Mas Bimo dan Mas Danu diberkahi lebih, Amin. diberkati lebih, dan dimudahkan dalam segala usahanya. Amin. Makasih guys. Kita sih kerja aja, nggak ada itu ngelewatin jam-jam waktu itu. Enak aja. Masa kita kalah sama dia bro? Kita yang bayar kontrakan. Lu kerja gerah-gerah sampai tengkurap begitu buat freelance. Itu dia. Masa? Iya.
Nggak ada buktinya dia ngelindungi dari apa-apa. Melindungi apa? Ya kan biasa kan di sini nggak jahil, dia ngelindungin rumah ini. Mana yang ngelindungin? Orang biasanya juga yang berikrar atau berjanji buat ngelindungin aja melanggar. Sebaliknya Itu udah Ini kalah lo sama Mang Oding lo. Melindungi, mengayomi Bang Mang Oding kalau dikasih proyek. Gak. Mang Oding tuh bukan melindungi, Apa ya? melindungi. Nah, Mang Oding makin gendut. Oh iya, Iya, makin bulat bener. kayak Ferry Pahabol dong sekarang. Bukan kayak boneka Jepang yang mukanya doang tuh, tahu gak? Yang merah tuh apa? Dari rumah. Nah, iya kayak dari rumah gitu. Yang nggak bisa jatuh. Orang kayak dari rumah. Cuman hitam aja. Mau masuk tak kesel katanya. Nanti gua fotoin atau gua videoin. Gak usah. Kemarin gua sama Dencil di iniin polisi, digerebek polisi. Nah, ada nggak HP-nya coba? Lu digerebek polisi sih lahirnya, Cil. Serius? Di mana? Gak apa-apa, coba lihat dulu, Cil. Lagi makan sate Padang gua di Medan. Nih. Akhirnya gua kasih ini aja. Mana, Cil? Lihat, Cil. Gedein volumenya. Nah, nih. Udah tepetin dikit deh ya. Gue panggil lagi. Kasih. Suruh nyanyi ya? Kok nggak nyanyi, ngamen? Hah? Ngamen malah jadi rotator. Kan dia tuh lagi show, pengamen seniornya dateng, diem ya gitu, takut. Udah sini nggak apa-apa, show dulu. Orang kok bakatnya jadi rotator. Lucu banget ya. Bawa dia buat ngusir-ngusir di jalan. Itu Pak. Iya. Ikat aja depan kereta gitu. Iya. Duduk di kap. Membelah Antasari lumayan itu. Gue kira apa nih, kebiasaannya apa nih orang lambat ini kan? Aduh. Jadi strobo. Jadi sirine anjir. Iya, jadi sirine. Aduh, bodoh ada-ada aja ya. Kenapa ya? Itu bener-bener law of attraction lah. Iya, Beneran deh. Kalau lu gini deh, kalau gua sendirian jarang banget gua ketemu begitu-begitu. Nggak ada gua kemarin kemana aja sih gua? Ke mana? Ke Puncak, ke Bandung, ke Jepang. Aman Pak, nggak ada ya. nggak ada setitik pun kejadian unik. Coba pas kita ke Semarang, sehari ada berapa? 3 kali kali. Ini kemarin ada lagi. Iya. Anjing. Selalu ada loh. Bahkan sesimpel gua ke coffee shop di Kalisari aja tuh ada pasti. Aneh. Iya. Kejadian aneh tuh ada pasti. Gue lagi makan, kok ada begini? Kok ada orang bunyi? Aduh, Cil rekam Cil sebagai bukti. Iya kan? Gue pulang dari coffee shop sore-sore, tiba-tiba dari area tukang tanaman keluar orang. Apa? Ada Plants vs Zombie. Aneh banget. Ya udahlah. Oke. Ya. Thank you teman Kliwon. Kita ketemu di Taman Mini tanggal 2 Januari 2026. Bye-bye. Bye-bye.